adek. Adek mana? Adek kan? Adek nyariin adiknya. Adek. Adek nyariin Adek di mana adek? Adek mana ya? Mana adek? Mana adek datang mana adek? Dia nggak tahu. Antara duduk samping adek boleh. Ini adek ini. Ini adek. Adek aku tuh berubah ya. Dan cara duduk sini aja. Hai, hari ini kita mau photoshoot bareng Mbak Rita. Tuh adek ada foto. Ahlinya newborn fotografi yang fotoin dari waktu Ansara bayi. Nanti aku liatin nih foto sama Ansara. Ibu udah foto. Ya ini kita mau foto. Tuh itu adek ada foto. Ada juga foto. Dulu kan waktu kecil Mbak Ansara, ibu sama ayah. Sekarang kita nambah lagi. Adik siapa Mbak? Itu dari Dedo Ayu ini. Belum, kan nanti sama-sama sama ayah kan kita lagi mau pakein pita dulu. Ini kecil. Ayah yang kayak gini. Ya ampun, gemes amat. Lihat dong propsnya. Ini adalah topi lebah. Lebah. Ada antenanya. Jangan sedih ya. Baru jangan sedih. Terus ini. Karena sekarang lagi zaman jualan madu. Oh iya benar Lagi ya. hits jualan madu. Jadi Jadi ibu lebah. Jadi lebahnya gitu. Semoga rezekinya juga kayak yang pada jualan madu deh. Wah, Amin. gokil itu ya. Ibu-ibu lebah tuh luar biasa. Ibu-ibu lebah. Adek mah tinggal pakai ya. Iya. Ini genit amat. Sebel kan? Gedean pita aja di kepalanya. Ini apa sih? Aduh. Sedih, Jangan jangan sedih. Jangan sedih. Ada kerincik. Awas pitanya lepas mas. Iya. Ya. Ibu cium boleh. Aduh. Seneng nggak mbak? Ini mau susu nih. Tadi lagi bobo enak banget tadi. Ya abis semua ada dulu ya. Kayak ini nih. Mbak, sini mbak. Sini. Enggak, ini enggak. Yang nanti itu nanti. Taruh dulu ya sayang. Enggak usah mas, kasih aku. Karena gini. Jangan kaget adiknya. Biar adiknya tenang dulu. Iya, dia udah senyum terus. Mudah. Itu baby whisperer. Kenapa itu tadi? Emang bayi biasanya tenang kalau Itu pegang bunyi orang apa kita. itu? Bunyi apa? White noise namanya. Karena Itu kayak bunyi kipas angin gitu atau bunyi vacuum cleaner. Udah kayak foto. Kita sambil cerita tentang lahirannya. Kemarin aku udah post di Instagram mau cerita tentang lahiran Aruni. Terus aku tanya enakan cerita di stories, live atau di YouTube. Terus ternyata banyak yang bilang YouTube. Jadi kita sambil photoshoot sambil cerita lahiran. Oke? Boleh? Waktu ibu mau melahirkan adik Aruni ingat ya Mancara? mulai di Semalam sebelumnya. Yang Semua- tanggal 26 jam 12 malam. semuanya mulai doh. Lihat apa? Ya, ya ada yang udah tua. Ah itu ada udah keluar dari Ya, perut. ya, 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 Pelan-pelan. ya. Pelan-pelan. Gimana? Di kantor. Di dokter. Iya. Nanti ya, sekarang kita mau foto dulu. Di dalam tas di belakang. Jadi tanggal 15 Januari aku kontrol ke dokter. Terus
aku sama Mas Bari tuh pengen banget sebenarnya Ade tuh lahir tanggal 28 Januari, karena 28 Januari itu tanggal kita tunangan tahun 2017. Tuh ada sama Sama ibu. Tante Fabrice tadi Ade nangis, ibu lagi kesakitan ya. Terus abis itu tanggal 28 tuh juga tanggal lahirnya Mbak Ansara. Mas Bari juga 28, Mas Bari September, Ansara Agustus. Jadi tadinya pengen Ade tuh 28 Januari. Terus pas tanggal 15 Januari aku ke dokter tuh bilang kayaknya ini lahirnya 12 hari lagi, which is tanggal 27. Terus kita yang kayak, mungkin kali ya tanggal 28 gitu. Terus pas kita cek lagi tanggal 25 ke dokter bilang kayaknya ini lahirnya tanggal 28, berarti kan mundur kan. Aku sama Mas Bari deg-degan, aduh nanti kalau lahir tanggal 29 gimana kalau mundur terus. Tanggal 25 aku juga swab test sama Mas Bari yang 1 hari, alhamdulillah hasilnya negatif. Karena itu requirement dari rumah sakit untuk swab test dulu. Kalau udah swab test dan negatif baru bisa lahiran di delivery room lah gitu, kalau enggak pasti yang di tempat isolasi. Tanggal 26 jam 12 malam, jadi tanggal 25 ke 26 malamnya itu jam 12 malam aku kebangun, aku sakit perut, tapi bukan kontraksi juga, tapi bukan kontraksi melahirkan, which is kontraksi diare. Itu udah hamil gede banget. Terus jam 12 malam itu juga saat aku kamar mandi, Mbak Ansara bangun juga nangis-nangis mau ibu. Aku di kamar mandi udah cuma nangis-nangis doang karena sakit banget perutnya, diare itu. Terus aku teriak-teriak, Mas Bari mau muntah. Mas Barinya nggak denger karena Ansara juga nangis-nangis. Akhirnya aku muntah seada-adanya, muntahnya proyektil semuanya, bener-bener muntah keluar semua isi perut dan juga diare di waktu yang bersamaan. Aku udah sampai gemeteran karena kesakitan. Sampai jam 3 pagi tuh ngurusin muntah dan diare. Itu pengalaman yang amat sangat berharga karena di situ Mas Bari bener-bener ngebantuin aku. Mas Bari mandiin aku disiapin batu, berendam di batap. Terus habis itu aku akhirnya minum Panadol aja buat ngilangin setengahnya rasa sakit. Terus besokannya ini tanggal 26 pagi aku ngerasa kayak coba makan dulu, nggak usah tanya ke dokter dulu gitu. Aku makan dulu, siapa tahu enakan. Ternyata abis makan aku masih lemes banget. Akhirnya Mas Bari WhatsApp urgent kita, terus dibilang aku harus dapat cairan, harus kalau nggak ada yang bisa infus ke rumah harus ke rumah sakit. Ternyata aku dehidrasi karena diare dan muntah-muntah tengah malamnya. Abis itu aku diinfus di rumah sama dokter, baik banget. Dokter ada yang mau ke rumah buat infusin aku. Aku udah ngerasa agak seger tuh, udah agak seger tuh sekitar jam 8 malam. Terus akhirnya baru mandi, baru segala macam, baru segar. Terus Mbak Ansara udah tidur nih jam 8, jam setengah 9-an gitu. Terus jam 10, jam 11 aku mau nonton nih sama Mas Bari. Terus kayak sambil coba-coba yuk induksi tuh kayak pijat oksitosin. Aku juga belajar banyak dari hypnobirthing sama Bulani di Profi Klinik, dan gara-gara yoga juga sama Mbak Mila dari Profi Klinik tuh kayak biar lebih tenang. Terus nanti pas mau lahiran gimana kayak gitu-gitu. Aku juga diajarin gimana sih cara induksi alami. Terus aku juga cari tahu lagi sama Mas Bari. Kita mulailah habis pijat oksitosin itu, terus pijat akupressure di kaki. Itu jam 11. Pijat akupressure di kaki, tiba-tiba kok ada yang beda nih. Terus sekitar jam 11.15-an aku merasakan kontraksi pertama kali. Kontraksi beneran, jaraknya langsung 5 menit sekali. Waktu Ansara tuh masih kayak ada 20 menit sekali, 10 menit sekali. Dan dokter tuh juga bilang kalau harus ke rumah sakit seenggaknya dari 20 menit sekali atau 10 menit sekali kontraksinya. Atau enggak ada mucus plug, which is keluar lendir darah di celana dalam gitu. Terus tapi kontraksinya aku langsung 5 menit sekali gitu, dan udah 5 menit sekali bener-bener teratur. Terus akhirnya kita nggak jadi nonton, aku sama Mas Bari. Aku langsung kayaknya kalau udah sampai 4 kali kita harus ke rumah sakit. Akhirnya kita siap-siap mau ke rumah sakit. Aku langsung ganti baju, tiba-tiba langsung mucus plug, which is ada lendir darah. Terus langsung siapin barang-barang, langsung telepon Mbak Gigi buat jemput Ansara. Terus abis itu aku ke rumah sakit, kantor rumah sakit mungkin jam 11.40, 11.45 malam. Abis itu Ada mana?
Adik kan. Ada yang nyariin adiknya lihat. Adik. Ada yang nyariin Adik adiknya. di mana adik? Adik mana ya? Mana adik? Mana adik datang mana adik? Dia nggak tahu. Bantara duduk samping adek boleh. Ini adek nih. Ini adek. Adek aku tuh berubah ya. Bantara duduk sini aja ya. Bantara sini mbak, jualan adik dulu. Terus aku jam 11.45an gitu di rumah sakit, langsung masuk ruang observasi ya kalau nggak salah. Habis itu langsung cek dalam, udah bukaan berapa, ternyata udah bukaan 4 ke 5. Cepet banget, secepat itu. Langsung pecah ketuban, jadi aku nggak gerak dari kasur. Nggak lama pokoknya dari situ naik ke pembukaan 56. Terus pas pembukaan 6 itu aku udah kesakitan banget parah. Mungkin juga karena masih ada efek dehidrasi kali ya dari sebelumnya. Pokoknya jam 3.23, jadi proses lahirannya itu lumayan cepet sih, 4 jam. Jam 3.23 lahir. Dan ternyata aku kesulitan banget ngeden bagian bahunya dia. Dan pas ditimbang ternyata beratnya 3,8 dan lingkar kepalanya itu 36 cm, which is lumayan besar menurut dokter. Pantesan rasanya tuh nyut-nyutan sekali. Tapi bahagianya juga banget-bangetan sih. Kan di rumah sakit kan harusnya 3 hari 2 malam. Tapi ternyata aku dan adik golongan darahnya tuh beda. Adik itu golongan darahnya kayak Mas Bari, aku tuh sama kayak Mbak Ancara. Jadi memang bilirubinnya tuh tinggi, jadinya dia agak kuning, makanya harus stay lebih lama di rumah sakit karena dia harus disinar. Di situ aku galau banget karena Mbak Ancaranya juga katanya nangis, nyariin aku kalau mau tidur. Cuman mungkin karena hormon juga aku jadi galau. Setelah dipikir-pikir sekarang, sebenarnya itu keputusan yang terbaik sih, aku stay di rumah sakit buat Aruni karena kan waktu itu ASINya juga masih sedikit biar nggak bolak-balik rumah sakit. Terus kalau bolak-balik rumah sakit kan juga resiko penularan penyakit-penyakit lain kan juga tinggi. Aku juga bolak-balik ke rumah sakit kalau mompa ngeluarin ASI terus dipindah-pindahin wadah kan juga berkurang terus, takutnya tambah sedikit lagi buat Aruni. Jadi kayak ya udah aku stay di rumah sakit ditemenin Mas Bari dan jadinya aku juga istirahat lumayan lama kan. Udah terus sampai rumah, bahagia banget sih sampai rumah. Ya kira-kira begitu perjalanan melahirkan Aruni. Kalau misalnya kalian mau tanya, kalian bisa tulisin kolom komen. Kalau enggak di Instagram aku, di foto-foto aku yang kalian pengen tahu tuh apa sih. Yang sebenarnya lucu tuh banyak yang nanya, Kak gimana sih pengalaman VBAC? VBAC itu vaginal birth after cesarean section kalau nggak salah. Jadi lahiran normal setelah lahiran sesar. Aku nggak pernah lahiran sesar gitu. Jadi dari Mbak Ancara pun emang lahirannya normal atau spontan. Jadi aku nggak ada pengalaman sesar seperti apa. Jujur aku juga memang berencana normal dari awal dan alhamdulillah bisa lahiran normal tuh aku seneng banget. Itu juga aku terbantu banget sama hypnobirthing dari Bulani karena hypnobirthing tuh kita diajarin relaksasi, terus bikin afirmasi ke diri sendiri bahwa kita memang bisa melahirkan normal dan kita pengennya seperti apa sih. Waktu itu aku sempat mention ke Bulani kalau aku pengen lahirannya proses persalinan kurang dari 5 jam dan bener loh proses persalinannya 4 jam. Jadi menurut aku kalau bagi kalian ibu-ibu hamil kayaknya penting banget. Kan dari Ancara pun aku hypnobirthing juga sama Bulani dan alhamdulillah bisa melahirkan dengan lebih tenang. Ya nggak sih Mas, tenang nggak sih? Mbak Ancara lagi sibuk apa sih Mbak? Lagi sibuk apa sih? Donat. Oh bikin donat? Iya buat Gitu. ibu. Oh buat ibu, makasih ya Mbak. Oh gitu bikin donatnya, makasih. Adek mana? Ini harus diambil ya. Oh iya diambil dulu. Oke sayang.